Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang wajib diimani adalah al-iman bil malaikah. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Lah di antara malaikat yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di antara manusia ada pemimpin-pemimpin seperti pemimpin muhajirin siapa? Abu Bakar dan Umar. Pemimpin Ansar Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'd ibn Rabi. Pemimpin Ahlul Bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an. Pemimpin para nabi dan rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Lah Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Dan salah satu nama Jibril alaihi salatu wassalam adalah Ruhul Amin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi Ruhul Amin. Kenapa Jibril kemudian diberikan laqab atau gelar dengan Ruhul Amin, ruh yang sangat amanah? Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Jibril dengan sebutan ruh, dan itu selalu dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa selalu disebut kalimat ruh, gelar daripada Jibril, sehingga ada istilah Ruhul Kudus? Kata para ulama, summiya atau summiya ruhan li'anna nufusa tahya bihi kama tahya bil arwah. Disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya, sebagaimana badan ini hidup karena adanya ruh. Karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu apa? Memberikan kehidupan kepada ruh manusia. Malaikat yang sangat dikenal berapa? 4. Dan itu para pemimpin malaikat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Malakul Maut. Ini pemimpin-pemimpin malaikat namanya: Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Kalau cerita tentang alam hati, maka Jibrilah malaikatnya yang menguasai alam hati. Jibrilah malaikatnya, karena Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia. Kalau bercerita tentang alam dunia, maka bercerita tentang Israfil, karena Israfil lah yang menurunkan hujan sehingga hidup seluruh alam dunia ini. Karena waja'alnal ma' likulli syai'in hayyin, kami jadikan air itu segala sesuatu jadi hidup. Karena air itulah akhirnya hidup semuanya. Kita hidup, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Artinya kalau kita cerita tentang kehidupan dunia, maka cerita tentang Mikail. Tapi kalau cerita tentang alam ruh, berarti kita cerita tentang siapa alam ruh? Israfil, yang mencabut semua arwah ketika tiupan trompet atau sangkakala pertama. Semua ruh keluar dari jasadnya. Dan kalau cerita tentang alam kematian, maka di sana ada malakul
malakul maut. Jadi masing-masing ada bidangnya, ada alamnya masing-masing. Lah malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang ma'ruf, antum mungkin sudah menghafal. Hadis daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi SAW ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul. Tiba-tiba Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnadu rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi Umar bercerita, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, sifatnya syadidu bayadi thiyab, pakaiannya itu putih bersih. Kemudian yang kedua, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya begitu hitam. Anehnya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun kami mengenali orang itu. Karena begini ikhwan, kebiasaan para sahabat Nabi, kalau ada orang asing biasanya dikenalkan oleh orang. Yang kenal dia mengatakan si fulan, namanya si fulan dari Bani Fulan. Dikenalkan oleh para sahabat Rasul supaya orang kenal. Tapi orang yang datang ini tidak ada yang kenal satupun. Kalau memang dia orang jauh, pasti ada bekas safarnya yang namanya padang pasir, gurun Sahara. Di zaman Rasul di Mekah itu kan padang pasir, angin, debu di mana-mana. Baru berjalan ke padang pasir sebentar saja pakaian sudah banyak debu. Tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar, tidak ada debu sama sekali di pakaiannya. Kemudian rambutnya pun sangat rapi dan hitam, menunjukkan orang ini tidak pakai serban. Padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban, karena bisa melindungi dari panas, bisa melindungi dari debu, bisa melindungi dari dingin, sorban itu. Dan itu tradisi Arab ya. Tradisi Arab itu pakai serban. Lah orang ini tidak pakai serban, sehingga bisa dikenali wajahnya, sangat tampan sekali. Dan ini juga dalil kalau seandainya orang ini pakai serban, tentu orang curiga nih, kenapa dia menutup kepala dan mukanya, jangan-jangan membuat jahat sama Nabi. Ketika dia tidak pakai serban, berarti orang menyangka dia orang baik-baik. Karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih, rambutnya hitam, menunjukkan tidak pakai tutup kepala. Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa nggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya. Kalau orang jauh kenapa pakaiannya rapi, kalau orang dekat kenapa nggak ada yang kenal? Yang lebih mengherankan lagi, langsung menemui Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan, kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini. Tiba-tiba bertanya, ya Muhammad, penampilannya rapi seperti thalabul ilmi, tapi bahasanya kayak orang Badui. Karena biasanya kalau sahabat Rasul tidak pernah mengucapkan ya Muhammad. Yang suka mengucapkan ya Muhammad itu orang Badui. Kalau sahabat Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu sahabat Rasul, beradab mereka kepada Rasulullah. Tapi orang Badui itu teriak-teriak ya Muhammad. Lah bahasa orang ini menggunakan bahasa orang Badui, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ceritakan tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi SAW itu paling suka kalau ada orang Badui menemui Rasul, pasti banyak tanya.
dan pertanyaannya aneh-aneh, sehingga kemudian ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang Badui itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul, biasanya nitip pertanyaan kepada orang Badui untuk ditanyakan kepada Nabi. Makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang Badui padahal pertanyaannya berbobot. Ini bukan orang Badui, ini orang thalabul ilmi nih. Pertanyaannya berbobot. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ini kan berbobot nih. Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya, ini alim nih. Tapi dari bahasa, menggunakan bahasa Badui, menggunakan ya Muhammad, supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini. Dan pertanyaan berbobot. Makanya hadis ini, hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama, kalau dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran. Induk Quran apa? Al-Fatihah, disebut Ummul Kitab. Tapi kalau induk hadis, hadis Jibril ini disebut induk hadis, karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa yang bertanya kepadaku tadi? Sahabat mengatakan, saya tidak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi SAW, huwa Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Tadi Jibril itu yang datang kepada kalian, sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi Jibril itu datang, terkadang bukan hanya membawa risalah, tetapi juga taudihur risalah. Jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul. Yang kedua, tugas dia taudihur risalah, menjelaskan risalah itu. Bukan hanya taudihur risalah, ada lagi namanya muraja'atur risalah. Karena setiap Ramadan datang murajaah bersama Rasul. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul, Jibril 2 kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Jibril itu, yang pertama al-ilmu. Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tentu pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan allamahu syadidul quwah. Yang mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul quwah, malaikat yang punya kekuatan. Jadi salah satu sifat Jibril yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-quwatul hailah, memiliki kekuatan yang dahsyat. Makanya Allah mengatakan syadidul quwah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom, dengan satu sayapnya saja ditancapkan ke negeri Sodom, diangkat itu negeri sampai ke langit, dihujani meteor, ditumpahkan lagi ke bumi. Saking kuatnya Jibril itu. Bahkan selalunya kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum, pasti diutus Jibril. Lihat ketika kita bicara tentang kaum Tsamud, siapa yang diutus? Jibril. Fa akhadatku sayhatun fa asbahu fi darihim jathimin. Fa asbaha fi darihim jasimin. Maka Jibril kemudian berteriak 1 kali teriakan, tiba-tiba seluruh manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh, jadi bangkai. 1 tiupan semua orang mati. Jadi Jibril itu punya kekuatan luar biasa, ya kawan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua at-tamkin, di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril, tentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut at-tamkin. Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir al-amanah. Jibril itu amanah ketika menyampaikan wahyu. Makanya Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Kalimat amin itu amanah. Apa sih maknanya amanah itu? Maksudnya begini, Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para nabi dan rasul, yang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini kalau Jibril tidak amanah, dia bisa korupsi ayat. Bisa dikorupsi sendiri tuh ayat itu kan, ditambah dikurang sesuai dengan Jibril. Makanya Jibril itu orangnya amanah. Yang kedua, makna amanah itu karena tidak ada satupun setan yang bisa menambah dan mengurang wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi SAW. Kan dahulu di zaman jahiliyah, jin itu naik ke langit. Di langit pertama itu jin punya pos-pos. Pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satupun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah, dia punya kekuatan masalahnya. Sehingga kemudian iblis merasa heran, kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit. Maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari kabar ada apa. Rupanya satu gerombolan utusan iblis itu, yang 7 jin itu, nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif. Disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang salat membacakan ayat Al-Quran. Tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al-Quran, sehingga Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini diantara sifat-sifat Jibril. Taib, kita akan bercerita Jibril ini memiliki kaitan dengan kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, pasti yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril. Maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Hei Jibril, aku suka dengan orang ini, maka kau harus mencintai dia. Maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril. Dan umat Nabi SAW adalah umat yang sangat dicintai Allah, karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Artinya Allah suka dengan umat Rasul. Ketika Allah suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril. Makanya Allah mengatakan di sini, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Aku mencintai fulan, wahai Jibril, cintai dia. Maka Jibril pun kemudian mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sini memiliki faedah bahwa Jibril itu ada alaqah, ada hubung kait dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan sedikit bahas. Pertama, kita akan membahas alaqah Jibril dengan para nabi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas alaqah Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang ketiga, alaqah Jibril, hubung kait Jibril bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hubung kait Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 pembahasan atau 4 pembahasan yang kita akan bahas. Mohon sabar. Pertama, hubung kait Jibril dengan para nabi dan umat-umat terdahulu. Kita tahu bahwa setiap para nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu, wahyu itu turun melalui Jibril. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul pertama mendapatkan wahyu. Kemudian Nabi ketakutan sehingga mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah. Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Rasul sampai Rasul tenang, dihibur Khadijah. Setelah itu Khadijah membawa Rasul kepada siapa? Kepada Waraqah ibn Naufal, orang yang paham dengan ajaran Yahudi.
Maka Waraqah ibn Naufal ketika mendengar cerita bahwa Rasul menjumpai makhluk yang memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara ufuk, artinya sayapnya itu menjangkau barat, timur, selatan dan barat. Karena sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam matahari sampai tenggelamnya, itu disebut sadal ufuk namanya. Jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, samping sayap, semua sayap gitu ya, menutupi langit itu. Kata Waraqah, namus itu makhluk yang bersayap yang menemui wahai Muhammad adalah namus yang pernah menemui Musa dan para nabi sebelumnya. Menunjukkan ada hubung kait siapa? Jibril dengan para nabi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wasallam akan kelahiran Ishak, disebutkan dalam surah Hud, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim membawa kabar berita yang baik. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Tiga malaikat ini datang menemui Ibrahim dalam bentuk manusia, datang kepada Ibrahim memberikan kabar gembira. Qalu, mereka mengatakan salaman. Qala salamun, mereka mengatakan keselamatan, mengucapkan salam, maka dibalas Ibrahim juga keselamatan. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanid, karena Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu punya peternakan unta khusus untuk tamu. Saking karamnya, kaya Ibrahim itu, dan dia karam, dermawan. Dia punya peternakan unta bukan untuk dijual. Jadi unta itu diternak hanya untuk menghormati tamu. Kalau ada tamu satu, disembelih satu unta. Nanti lagi ada tamu, sembelih lagi satu unta. Kan enak antum kalau bertamu kayak orang kayak begini. Bertamu yuk ke Abu Merah, dia banyak tuh kambingnya. Jadi enak. Ibrahim itu mengajarkan apa? Ikram dhaif. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Lah setelah kemudian Ibrahim bersegera menyembelih seekor unta, memasaknya, setelah matang sudah enak, siap santap, siap makan, dihidangkan kepada tamu-tamunya ini. Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat gak makan, gak minum, gak berak, gak macam-macam gitu ya. Kata Ibrahim, silahkan makan. Tidak dipandang makanan itu, mata mereka justru memandang wajah Ibrahim. Suruh minum, tidak dipandang minuman itu, justru pandangan mereka memandang kepada wajah Ibrahim. Ibrahim sudah tua ketakutan, ini jangan-jangan orang jahat nih, suruh makan malah ditatap pula saya, katanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhun khifah. Ketika tangan-tangan orang-orang itu tidak mau menyentuh makanan sama sekali, mulai Ibrahim ketakutan nih, ini jangan-jangan orang jahat nih ya. Kemudian mereka pun mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, inna arsalna ila qaumi lutin, kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Kemudian wa mra'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan juga menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak dan juga anak Ishak Yaqub. Tiba-tiba perempuan Ibrahim, istrinya Ibrahim, Sarah ini bangkit kemudian tertawa senang. Udah lama tidak punya anak, tiba-tiba datang utusan Allah menghabarkan akan kelahiran Ishak dan juga cucunya Yaqub. Ma'asyiral muslimin, dari sini ada hubung kait antara Ibrahim dengan para nabi. Kemudian juga kisah ketika Maryam keluar buang hajat, fatakhadat min dunihim hijaban, maka Maryam pun berusaha menjauhi manusia karena ingin melakukan buang hajat. Kemudian fa arsalna ilaiha ruhana, Allah mengutus kepada Maryam itu ruh kami, maksudnya Jibril, fatamassala laha basharan sawiya, maka Jibril pun membentuk laki-laki yang sangat tampan, kemudian menghadang Maryam. Maryam ini wanita yang menjaga kehormatan, tidak mungkin tergoda oleh laki-laki siapapun.
apalagi yang bukan mahramnya. Lain dengan wanita hari ini, baru kenal di Facebook saja sudah janjian gitu ya. Hei sayang gitu. Baru gitu saja udah kelepek-kelepek. Ya. Kenapa? Karena wanita-wanita sekarang ini pemain sinetron semuanya. Wanita-wanita jalanan, wanita-wanita enggak jelas. Makanya digoda sedikit saja mudah ditipu gitu. Maryam ini wanita afifah, menjaga kehormatannya, sehingga dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, darimu jika engkau orang bertakwa. Menunjukkan bahwa Jibril yang datang kepada Maryam dalam bentuk yang sangat baik dan tampan, tidak kelihatan orang jahat. Sebab kalau Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk orang jelek, orang jahat, pasti Maryam tidak akan mengatakan in kunta taqiyya. Pasti Maryam mengatakan a'udzubillahirrahman minka in kunta syaitan, kan itu. Pasti dibilang setan kan itu. Ketika taqiyya itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, indah dan sopan. Maka barulah kemudian orang tampan jelmaan Jibril baru ngaku dan mengatakan qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiya. Jangan takut wahai Maryam, aku Jibril, diutus oleh Allah untuk menghabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak yang sangat suci, Isa bin Maryam. Di sini juga ada hubung kait Jibril dengan Maryam, Jibril dengan Ibrahim, Jibril dengan Lut tadi ya, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, bahwa Jibril ada hubung kait dengan para nabi dan juga orang-orang saleh di zaman sebelum Nabi SAW. Kemudian yang kedua, hubung kait Jibril dengan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Jibril itu senantiasa membimbing Rasul. Terkadang Nabi SAW ditanya tentang sesuatu tidak bisa jawab, maka dia menanti-nanti Jibril tentang jawabannya. Seperti umpamanya orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab, kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang ngaku nabi loh, bagaimana cara menghadapinya? Kata orang-orang Yahudi Madinah, sini saya kasih soalan kamu, tanya kepada orang yang ngaku nabi di Mekah itu. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Kata orang-orang musyrik, apa pertanyaannya? Satu, tanyakan tentang seorang laki-laki yang keliling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid, bagaimana kabarnya? Yang kedua, tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya, bagaimana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh, apa itu ruh? Orang-orang musyrik senang. Ini bisa jadi bahan olok-olokan kepada Rasul, karena yakin tak mungkin dia dapat jawaban, dan mereka sudah dapat kunci jawabannya. Sesampainya di Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu 3 soalan. Kalau kau bisa menjawab, kau seorang nabi, kami beriman. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau ini nabi KW ya, nabi enggak jelas, kami dustakan kenabianmu. Kata Nabi SAW, baik saya akan jawab, baik saya akan jawab godan besok. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah, lewat hari pertama Jibril tak turun, lewat hari kedua Jibril tak turun 1 minggu, Jibril pun tak turun 2 minggu, Jibril tak turun 3 minggu, tak turun juga hampir 1 bulan. Nabi sudah sesak dadanya. Sebab kalau tidak ada jawaban, pasti mereka akan mendustakan dia. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai-pandai menjawab. Memang dia tidak punya pengetahuan tentang soalan itu. Dia tetap menunggu Jibril turun. Akhirnya Jibril turun setelah 1 bulan, kemudian menurunkan surah Al-Kahfi, menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama, dialah Raja Dzulqarnain. Dijelaskan dalam surah Al-Kahfi sejarah Dzulqarnain. Adapun tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, itulah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, katakan ya Muhammad, yas'alunaka anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka apa?